Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi tugas manajemen keuangan kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Anindya Laksmana, NIM 1704030640. Saya Sam Stefan Sulingga dengan NIM 1704034147. Saya Arvin Bebianara dengan NIM 1704037179. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan mengenai saham dan obligasi. Apakah sudah kelihatan, saudara-saudara? Oke. Sudah kelihatan ya? Apakah sudah kelihatan, teman? Udah. Oke. Baik. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri kembali. Pada malam ini, saya Sam Stefan Sulingga akan menjelaskan materi mengenai saham dan obligasi dari mata kuliah manajemen keuangan. Ya, kita masuk. Yang pertama, apa itu saham? Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang memiliki saham memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Seperti contoh, perusahaan XYZ menerbitkan 10.000 lembar saham dan kamu memiliki 1.000 lembar saham di perusahaan tersebut. Maka kamu memiliki 20% aset di perusahaan tersebut. Ini kita lanjut. Untuk jenis saham terbagi atas dua, yaitu saham biasa dan saham preferred. Saham biasa pada umumnya memberikan hak atas pemilik saham untuk memberikan suara pada suatu pengambilan keputusan. Pemilik saham juga mendapatkan prioritas untuk didahulukan ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Untuk saham preferred, pada umumnya tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk memberikan suara saat pengambilan keputusan. Namun pemegang saham mendapatkan prioritas yang lebih tinggi terhadap aset dan penghasilan. Misalnya, pemegang saham preferred akan mendapatkan dividen lebih dulu dibanding pemegang saham biasa. Kemudian kita membahas keuntungan saham. Yang pertama, dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Yang kedua itu capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Beri contoh, misalkan kamu membeli saham BBCA dengan harga per saham yaitu 45.000. Kemudian menjualnya dengan harga 45.800 per lembarnya, yang berarti kamu mendapatkan capital gain sebesar Rp800 untuk setiap saham yang dijual. Kemudian berbicara mengenai risiko saham, ada capital loss dan risiko likuidasi. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalkan saham BRI yang kamu beli dengan harga 50.000, kemudian harga saham tersebut mengalami penurunan hingga 48.000 per lembarnya. Kemudian kamu menjual saham tersebut di harga 48.000, sehingga kamu mengalami kerugian sebesar Rp2.000 per lembarnya. Sedangkan risiko likuidasi, perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi atau dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Kemudian tujuan penilaian saham. Tujuan dari penilaian saham sendiri adalah untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan tingkat return yang diharapkan. Ada 3 jenis penilaian saham, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Ketiga konsep ini merupakan hal yang dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham yang bertumbuh dan saham yang murah atau under value. Kemudian kita lanjut ke materi obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli
dan pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan oleh penerima obligasi terhadap pemegang obligasi. Di Indonesia, tempo atau jangka waktu obligasi lamanya 1 hingga ada yang 30,5 tahun. Jadi obligasi termasuk dalam surat utang jangka menengah panjang. Obligasi terdaftar dalam bursa efek seperti saham, sukuk, efek beragun aset, dan investasi real estate. Selain negara, obligasi juga bisa diberikan oleh perusahaan. Contohnya, yang bisa kita ketahui sekarang ada obligasi RI 1050 yang memiliki jangka waktu hingga 30,5 tahun atau perkiraan bisa diterima di tahun 2050. Kemudian keuntungan berinvestasi dalam obligasi. Banyak orang memilih obligasi sebagai medium untuk berinvestasi. Ini karena obligasi dinilai memiliki keuntungan lumayan. Keuntungan berasal dari selisih harga obligasi yang diperdagangkan, aman karena keuntungan yang berupa kupon dijamin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Bunga obligasi lebih tinggi daripada deposito, mudah diperdagangkan dalam bursa efek dan di luar bursa, dan bisa menjadi agunan, misalnya surat utang negara. Kemudian kita membahas mengenai jenis-jenis obligasi. Ada obligasi korporasi, pemerintah, dan daerah. Untuk obligasi korporasi merupakan surat utang yang diberikan oleh perusahaan, milik negara atau BUMN atau perusahaan swasta. Obligasi pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Di Indonesia, obligasi jenis ini diterbitkan setiap 1 tahun sekali dengan nama obligasi negara retail atau ORI. Pertama, diterbitkan Agustus 2006. Yang ketiga, obligasi daerah. Merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Kemudian kita berbicara mengenai karakteristik obligasi. Yang pertama, obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Artinya, jika perusahaan penerbit obligasi bangkrut, maka pemegang obligasi mendapatkan hak pertama untuk didahulukan saat terjadi pencicilan aset. Untuk klaim pendapatan, pemegang obligasi juga punya hak terlebih dahulu daripada pemegang saham umum maupun saham preferensi. Yang kedua, instrumen ini selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Yang ketiga, setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Bunga ini bisa dibayar setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 6. Obligasi memiliki masa jatuh tempo. Ada yang jatuh temponya 5, 10, 15, bahkan 30 tahun. Nah, untuk obligasi yang dikeluarkan oleh negara, jatuh temponya rata-rata 2 tahun. Yang kelima, obligasi punya indentur, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Kontrak ini berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi, termasuk nilai nominal, kupon, masa jatuh tempo, dan sebagainya. Yang keenam, instrumen investasi ini punya peringkat, misalnya AA, AA+, AA-, BB+, dan sebagainya. Peringkat ini mencerminkan risiko yang terkandung dari obligasi tersebut. Peringkat AA merupakan peringkat tertinggi, peringkat AA+, AA-, BB+, dan seterusnya menunjukkan peringkat semakin rendah. Semakin tinggi peringkat obligasi, biasanya semakin rendah tingkat bunga yang ditawarkan. Demikian pula sebaliknya. Kemudian, harga obligasi. Harga obligasi dinyatakan dalam persentase. 100% berarti harga obligasi sama dengan nilai pokok obligasi atau disebut par. Di bawah 100% disebut at discount, dan di atas 100% disebut at premium. Kita dapat melihat rumusnya pada slide berikut, harga wajar obligasi. Kemudian untuk keterangannya, kita dapat lihat di slide ini juga, akan saya jelaskan. YTM adalah yield to maturity, adalah tingkat keuntungan per tahun yang diperoleh investor. Obligasi yang diperoleh dengan memegang obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Tingkat keuntungan diperoleh dari keuntungan kupon plus keuntungan atau kerugian dari sisi harga. Dan N adalah waktu jatuh tempo dalam setahun. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah memperhatikan. Apakah ada pertanyaan? Tolong disampaikan. Ya, saudara, Saya dulu. ada pertanyaan. Halo. Apakah ada pertanyaan? Saya Rizky, silakan. Disebutkan bahwa pada saham ada pembagian dividen. Nah, apakah perusahaan wajib memberikan dividen dan kapan dibagikan? Baik. Untuk dividen sendiri tidak wajib dibagikan oleh perusahaan. Itu bergantung kepada keadaan perusahaan, apakah dia memiliki profit pada tahun tersebut.
maksud saya pada tahun tersebut karena perusahaan membagikan dividen biasanya dalam jangka waktu 1 tahun atau setiap tahun. Baik, sekian dari saya. Apakah Saudara Rizky Laksmana sudah puas dengan jawaban saya? Tampaknya sudah puas, tidak komentar. Dari Saudara Arvin, apakah ada pertanyaan? Apa ya tadi? Kalau dari saya itu masih kurang mengerti itu saham itu sebenarnya keuntungan saham itu apa? Maksud Saudara Chen kelebihan dari saham? Iya itu masalahnya itu. Baik. Jadi dengan saya menjawab pertanyaan Saudara Chen. Jadi untuk kelebihan saham sendiri dibandingkan dengan obligasi, saham menurut saya memiliki profit yang lebih tinggi. Maksud saya profit yang lebih tinggi karena dia dapat memberikan keuntungan lebih cepat dibandingkan obligasi. Karena untuk obligasi bunganya sudah ditetapkan, sedangkan untuk saham sendiri bunganya bisa meningkat dengan cepat. Contohnya yang baru saya ini kasus saham dari Bank Syariah, di mana saham Bank BRI Syariah meningkat hingga 100% tingkat suku bunganya. Maka saya menyebutkan saham memiliki nilai investasi yang lebih tinggi atau lebih baik, memberikan profit yang lebih besar. Terima kasih. Apakah Saudara Chen sudah puas? Oke, ya. Baik. Silakan Saudara Rizky tutup. Oke, sekian presentasi kelompok manajemen keuangan dari kami. Saya Rizky Laksmana dan rekan-rekan saya Sam Stefan dan Arvin Febrian mengundur diri. Semoga presentasi yang kita lontarkan ini bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Terima kasih.